Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan melakukan podcast atau bincang-bincang mengenai kesehatan jantung atau lebih tepatnya penyakit jantung koroner yang seringkali kita bahas, namun aslinya kita tuh nggak tahu apa sih jantung koroner itu. Nah, di sini kami akan membahas mengenai jantung koroner bersama narasumber hebat kami, yakni Ibu Ratna Ferry Astuti S.Kep Nurse yang sekarang berasal dari instansi DKH Hospitals dan memiliki jabatan sebagai pengawas internal. Pertanyaan pertama yang kami tujukan untuk narasumber kami, banyak yang bilang penyakit jantung koroner cuma menyerang orang tua, tapi apakah remaja juga bisa terkena penyakit tersebut? Nah, berdasarkan jawaban narasumber kami, pertanyaan ini sering banget muncul. Banyak orang yang berpikir kalau penyakit jantung itu hanya untuk orang tua yang umurnya 40 hingga 60 ke atas. Padahal, pola hidup yang gak sehat di usia muda bisa menjadi bibit dari penyakit jantung di masa depan. Misalnya, kalau dari remaja atau dari usia muda sudah sering makan makanan tinggi lemak, jarang olahraga, suka begadang, atau bahkan merokok, plak kolesterol bisa mulai terbentuk di pembuluh darah kita tanpa kita sadari. Jadi, walau gejalanya mungkin belum muncul sekarang, efeknya bisa terasa nanti. Artinya, remaja juga perlu aware dan mulai jaga gaya hidup sejak dini. Karena penyakit jantung itu bukan muncul tiba-tiba. Dia hasil dari kebiasaan yang kita kumpulkan selama bertahun-tahun. Sebenarnya, apa yang terjadi di tubuh ketika seseorang mengalami jantung koroner? Nah, sebenarnya yang terjadi dalam tubuh ketika seorang mengalami jantung koroner yaitu pembuluh darah koroner atau arteri koroner terjadi penyempitan. Penyempitan ini akibatnya karena plak yang menumpuk. Plak bisa disebabkan dari penumpukan kolesterol, adanya peradangan pada pembuluh darah sehingga menimbulkan plak. Nah, di mana fungsi jantung koroner arteri koroner adalah membawa suplai oksigen dan nutrisi ke otot-otot jantung. Karena kondisinya tubuh kita terjadi penyempitan pada arteri koronernya, sehingga oksigen dan nutrisi yang akan dibawa ke otot jantung menjadi berkurang. Kalau nutrisi dan oksigen berkurang, otomatis otot jantungnya akan melemah, sehingga terjadilah gagal jantung. Jadi, apakah gaya hidup remaja seperti begadang, jarang olahraga, dan sering makan junk food bisa meningkatkan resiko penyakit jantung? Hal ini bisa terjadi karena gaya hidup. Nah, terutama pada remaja, seperti begadang, jarang olahraga, sering makan makanan junk food. Nah, ini sangat bisa meningkatkan resiko penyakit jantung koroner. Kenapa? Karena begadang itu akan memicu timbulnya hormon stres seperti kortisol. Nah, nanti yang akan menyebabkan terjadinya hipertensi. Apabila sudah hipertensi, kerja jantung menjadi berat sehingga menyebabkan peradangan pada arteri koroner. Nah, dari peradangan tersebut sehingga arterinya menyempit dan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa ke otot-otot jantung melemah sehingga terjadi penyakit jantung koroner. Nomor 4, yaitu seberapa besar pengaruh stres, overthinking, dan tekanan sekolah terhadap kesehatan jantung. Adapun pengaruh stres ataupun tekanan terhadap kesehatan jantung itu sangat berpengaruh sekali. Karena apabila kita stres, itu akan menyebabkan hipertensi. Apabila dari mulai tekanan tidak dikelola dengan baik sehingga menyebabkan stres. Untuk itu pentingnya para remaja menjaga atau mengelola stres dengan baik. Nah, jadi apabila terjadi stres, usahakan istirahat yang cukup. Apabila dalam keadaan ada tekanan, itu bisa istirahat yang cukup, tidur yang cukup, jangan begadang, karena ketika tidur, hormon stres akan berkurang. Nah, kalau sudah banyak tekanan, tidak bisa memanage waktu dengan baik, atau manajemen waktu yang baik, sehingga begadang, nah itu akan memperberat atau akan sangat berpotensi menimbulkan stres. Tetap istirahat yang cukup, jangan begadang, sehingga hormon stres bisa ditekan saat tidur.
Selanjutnya, pertanyaan yang kelima itu bagaimana cara sederhana bagi remaja untuk tahu apakah jantungnya dalam kondisi sehat? Nah, cara sederhananya untuk kaum Gen Z ya, para remaja sekarang, apabila kita ingin mengetahui apakah jantung kita dalam keadaan sehat, sederhana saja, cukup lakukan 4 langkah. Yang pertama, periksa tekanan darah secara teratur. Normalnya adalah 120/80 mm Hg, dan kemudian periksa denyut nadi, normalnya adalah 60 sampai 100 kali per menit. Kenapa tekanan darah dan nadi ini penting untuk mengetahui jantung kita dalam keadaan sehat atau tidak? Karena tekanan darah dan nadi adalah tanda-tanda vital yang menunjukkan bahwa keadaan organ jantung kita itu sehat. Apabila tekanan darahnya tidak normal, tinggi, itu beresiko untuk terjadinya penyakit jantung. Apabila nadinya tidak normal, akan terjadi gangguan irama jantung. Nah, detak jantungnya tidak beraturan atau lemah atau tinggi. Nah, itu merupakan tanda dari penyakit jantung. Makanya itu dicek secara rutin, terus pastikan tidak ada sesak, tidak ada nyeri dada, terutama saat beraktivitas. Nah, itu sudah dipastikan jantung dalam keadaan sehat. Nah, untuk memonitoringnya bagaimana? Bisa datang ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, maupun klinik dokter. Nah, atau bisa menggunakan smartwatch. Saat ini kan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang terus, sehingga bisa menggunakan smartwatch dalam membantu kita untuk memonitoring tekanan darah dan denyut jantung. Pertanyaan nomor 6, apa kebiasaan kecil yang bisa kita mulai hari ini untuk menjaga jantung tetap sehat dan juga tetap fun? Kebiasaan kecil yang dapat menjaga jantung agar tetap sehat, yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, bergerak aktif, dan istirahat yang cukup. Baik, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira kalau jantung bisa bicara ke anak muda zaman sekarang, kira-kira dia akan bilang apa ya? Terakhir, mungkin setelah kita bahas ya penyebab, gejala, dan cara menghindarinya, satu kata untuk dari jantung untuk kita, kalau dia bisa bicara, mungkin dia akan mengatakan seperti ini: makan sehat, bergerak aktif, dan jadilah pahlawan untuk jantung kita. Terima kasih. Kesimpulannya adalah penyakit jantung koroner dapat terjadi pada usia berapapun, baik anak, dewasa, maupun remaja. Meskipun kemungkinan risiko tertinggi terjadi pada usia tua, yaitu di atas 65 tahun, tetapi penyakit ini dapat menyerang pada usia berapapun. Untuk itu, marilah kita mencegah terjadinya penyakit jantung koroner sejak dini, dimulai dari usia sekarang saat remaja, dengan gaya hidup yang sehat, pola makan yang sehat, bergerak aktif, serta monitoring kesehatan secara berkala. Untuk monitoring kesehatan itu dapat dilakukan minimal dengan deteksi dini secara mandiri, yaitu melakukan pemeriksaan denyut nadi yang normal itu range-nya adalah 60 sampai 100 kali per menit. Jadi bisa kita hitung apabila denyut nadi kita tidak normal, dalam arti nilainya adalah kurang dari 60 atau lebih dari 100, itu berarti ada tanda kelainan terhadap jantung dan harus segera diperiksa ke pelayanan kesehatan, bisa puskesmas, praktek dokter, ataupun rumah sakit. Mulai sekarang, biasakan gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit jantung koroner. Dan satu kata untuk kita semua adalah yaitu makan sehat, bergerak aktif, jadilah pahlawan untuk jantung kita. Terima kasih. Oke teman-teman, telah berakhir sesi podcast mengenai jantung koroner bersama Ibu Ratna Ferry Astuti. Sekian dari kami, kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!